Pemirsa, kasus kematian balita di Sukabumi, Jawa Barat bernama Raya, 4 tahun, dalam kondisi mengalami cacingan parah, menjadi sorotan sejumlah pihak. Balita ini mengalami penyakit serius, tidak tertangani sedini mungkin, dan berakhir dengan kematian tragis. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun, Raya, warga kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin SH, Kota Sukabumi, dengan kondisi jenazah yang penuh cacing. Awal mulanya Raya ditemukan oleh relawan sosial dengan kondisi yang sudah tidak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim relawan menyebut sempat berupaya ke sana dan kemari mencari pertolongan hingga ke Dinas Sosial Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, bahkan Dinas Kesehatan Sukabumi. Namun hasilnya nihil, tidak ada pertolongan hingga Raya meninggal pada 22 Juli 2025 lalu di rumah sakit setelah sempat menjalani perawatan intensif di ruangan PICU selama 9 hari. Yang mengenaskan, kondisi organ tubuh Raya dipenuhi dengan cacing dalam jumlah yang banyak. Selama dirawat di sini ada beberapa sakit yang diderita ya oleh Raya. Itu tidak hanya infeksi cacingnya aja. Jadi kemungkinan penyebab kematiannya bisa karena infeksi cacingnya, yang kedua bisa karena infeksi kuman tuberkulosis yang sudah komplikasi tadi. Infeksi manusia itu bukan cacing dewasanya, cacing yang uget-ugetnya itu bukan, tapi adalah telurnya. Nah, telurnya itu bisa masuk ke manusia melalui dua hal, antara kontak langsung, misalnya tidak sengaja terpegang oleh tangan, kemudian memasukkan jari ke mulut ya orang tersebut. Kemudian untuk yang lainnya bisa jadi karena terkontaminasi ke makanan atau minuman gitu, sehingga terkonsumsi dan masuk ke saluran cerna. Nanti lambat laun bisa tumbuh di dalam saluran cerna kita dalam waktu kira-kira 2-3 minggu sampai menjadi cacing yang dewasa gitu. Tapi sebelum sampai dengan situ, fasenya itu dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah, larva inilah yang berpotensi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak. Kasus tragis yang menimpa Raya, balita berusia 4 tahun, beredar luas dan menjadi viral di media sosial. Hal tersebut mengungkap fakta masih banyak balita dari keluarga prasejahtera, pemantauan, perkembangan, dan kesehatannya terabaikan dari pihak-pihak terkait. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Kematian balita di Sukabumi, Jawa Barat bernama Raya, 4 tahun, dalam kondisi mengalami cacingan parah menjadi sorotan sejumlah pihak. Sudah bersama kami Ibu Iin Ahsin, pegiat sosial yang telah membantu keluarga Raya untuk mendapatkan penanganan medis atas kondisi Raya. Selamat sore Ibu Iin. Selamat sore Mbak. Ya, Ibu Iin ini adalah pegiat sosial yang ini juga disebutkan adalah founder dari Rumah Teduh Peaceful Land, betul ya Bu, yang sempat melarikan Raya juga ke rumah sakit. Bagaimana Bu kondisi Raya pada saat ditemukan oleh Ibu Iin? Tim saya di Sukabumi yang menemukan Raya, ketika kita datang, kita sebetulnya udah berusaha secepat mungkin karena laporan masuk ke kita tanggal 13 Juli. Pada hari itu juga kita langsung datang dan Raya emang kondisinya udah dalam keadaan tidak sadar. Kita sudah pasangkan oksigen dan saat itu juga kita memutuskan untuk langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Bunut Sukabumi. Oke, sebenarnya bagaimana Ibu kondisi keseharian dan juga lingkungan rumah dari keluarga Raya? Iya, kita semua bisa lihat ya, memang di sini yang paling perlu kita garis bawahi adalah walaupun misalnya keluarganya sangat tidak mampu, karena kita juga banyak banget menangani di pelosok-pelosok Sukabumi ini kondisi masyarakat yang kurang lebih rumahnya seperti ini. Tapi kalau Raya itu dirawat oleh orang tua yang paham, seharusnya tidak akan menjadi separah ini sih. Tapi kan ini masalahnya kedua orang tuanya ODGJ, bapaknya juga sakit mental. Neneknya juga sebetulnya sakit mental. Saya kemarin ada beberapa misinformasi yang saya sampaikan di beberapa media. Sebetulnya dia dirawatnya tuh oleh buyutnya. Jadi orang yang udah sepuh banget yang kalau ada di video saya itu yang nungguin di rumah sakit. Jadi
bayangkan pengasuhan Raya dan kakaknya ini dipegang oleh orang yang sama sekali tidak sehat gitu. Itu yang jadi masalah sih. Kalau dia sehat dan paham bagaimana menjaga anaknya, walaupun ibaratnya cuma makan pakai nasi, saya yakin insya Allah bisa terjaga aja ya, walaupun mungkin kurang gizi. Tapi kalau misalnya ODGJ itu gimana ya mau ngerawat anak, itu yang bikin saya prihatin banget adalah kasus-kasus seperti ini kan harusnya sejak awal sudah dicermati oleh masyarakat sekitar, oleh aparat sekitar, bahwa anak sekecil Raya dan kakaknya nggak mungkin dalam pengasuhan orang tua yang tidak sehat mental seperti ini. Oke, jadi Ibu Iin menyebutkan sebenarnya kedua orang tua ini juga ODGJ, bahkan neneknya ini juga ODGJ. Apakah mungkin dari masyarakat sekitar ini sempat mungkin ada yang akhirnya mengambil alih untuk mengasuh, ataupun mungkin dari keluarga lainnya, keluarga besar mungkin, atau tidak ada sebenarnya? Nggak ada sih, kalau ada kan mungkin nggak akan kejadian juga seperti ini ya. Bahkan ya masyarakat harusnya udah paham banget, dan saya udah dengar beberapa hasil wawancara dengan aparat sekitar, mereka paham sekali bahwa orang tuanya ODGJ. Tapi kan orang tua ODGJ nggak bisa kita salahin. Yang saya pahami, makanya ini yang dan ini banyak kasusnya sih Mbak, nggak cuma masalah Raya. Ini yang jadi kegalauan saya adalah, bukankah kalau di negara-negara lain tuh anak dalam pengasuhan orang tua yang tidak mampu itu diambil alih oleh negara ya? Saya tanya-tanya juga itu secara hukum gimana gitu, karena memang anak yang akan jadi korban kalau udah seperti ini. Tadi sempat disebutkan Ibu Iin bahwa sebenarnya kondisi rumah seperti rumah Raya ini cukup banyak ditemui di sana. Tapi bagaimana kemudian upaya menemukan rumah sakit di sana? Apakah sulit atau upaya seperti apa yang dilakukan pada saat itu? Iya gini Mbak, Mbak kebayang ini rumahnya di pelosok banget, dan masyarakat tuh tahu banget loh, ini mereka ini nggak punya identitas, nggak punya kartu identitas. Ini yang saya prihatin banget adalah memang tidak disegerakan bikin kartu identitasnya lah. Sepengetahuan kami, sepenelusuran saya, Raya ini baru dibikinin kartu identitas setelah tim Rumah Teduh datang. Nah, selama ini kemana aja? Sekarang Mbak bayangin, kalau anaknya keluarganya sakit, mereka mau bawa anaknya kemana? Kalaupun memang ada klinik terdekat, itu bayar loh. Jadi dari data yang saya pelajari dari laporan relawan, saya temukan bahwa pada hari kita mengevakuasi Raya, sebetulnya Raya itu pagi-paginya karena udah badannya udah panas dan udah saturasi kelihatannya udah rendah karena udah sesak nafas, itu dibawa pakai motor ke klinik terdekat, bukan puskesmas. Karena dia nggak punya kartu identitas apa-apa, di klinik pun kan emang harusnya bayar ya. Bahkan saya dengar sempat diinfus 1 labu, terus kemudian pulang sebetulnya harus bayar 600.000, tapi karena mereka memang nggak punya uang banget, akhirnya cuman bayar 100.000 dibebaskan. Maksud saya, dengan kondisi rumah yang di pelosok seperti ini, orangnya udah pasti nggak punya uang. Mbak kebayang nggak sih seorang Raya udah sakit kayak gitu dibawa pakai motor? Jadi emang ini masalah di pelosok-pelosok Sukabumi itu. Kalau memang kita melihat ada keluarga-keluarga seperti ini nggak punya identitas, mau bayar tunai juga nggak ada duitnya, terus gimana? Kan ya harus kita ambil alih aja ya. Apalagi kalau keadaannya udah darurat, kita kan nggak punya waktu lagi untuk ngurusin identitas dan BPJS. Mungkin langkah tercepat adalah yang penting kita bawa aja deh, gimana nanti gitu. Yang penting diselamatkan aja dulu. Bahwa kemudian di belakang hari kami menemukan problem, ternyata nggak bisa juga mengurus BPJS-nya, ya udahlah, itu resiko yang harus kami ambil. Tapi kan langkah-langkah ini nggak bisa diambil oleh masyarakat sekitar kalau mereka nggak punya duit, Mbak. Oke, inilah realita yang ditemui, realita pahit yang semoga ini menjadi perhatian juga oleh pemerintah. Tapi terima kasih sekali lagi Mbak Iin sudah membuka wawasan tentunya ya, dan juga memberitahukan realita yang ada. Terima kasih Mbak Iin, selamat sore dan sehat selalu.